Perdagangan internasional. Tahukah kamu apa perdagangan internasional itu? Faktor-faktor perdagangan internasional. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perbedaan kekayaan SDA, perbedaan selera. Perbedaan iklim. Keinginan untuk memperluas pasar menambah keuntungan. Keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Adanya kelebihan produk dalam negeri, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, serta lainnya. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan Gross Domestic Product atau GDP. Artinya perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produksi barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki tujuan lain. Sebagai berikut: 1. Memperluas pasar, wilayah perdagangan, dan meningkatkan produksi. 2. Meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor produk ke negara lain. 3. Meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi, menstabilkan harga barang, dan menyerap banyak tenaga kerja. 4. Melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. 5. Mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang makin mahir, terampil, dan unggul untuk mengikuti perkembangan zaman. Manfaat perdagangan internasional: memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Keuntungan melalui spesialisasi dapat memperluas pasar dan menambah keuntungan. Transfer teknologi modern mempererat hubungan antar bangsa. Negara semakin makmur memperluas tenaga kerja, menambah devisa negara, dapat mencegah terjadinya krisis, akan mendorong kemajuan pada iptek, akan mempermudah memperoleh barang dengan harga yang lebih murah, dapat mendorong kegiatan ekonomi dalam negeri, dapat memenuhi kebutuhan rakyat, dapat mempererat hubungan politik, dapat membantu meningkatkan daya saing ekonomi, dapat meningkatkan investasi, dapat memperkuat posisi perdagangan, mencegah perdagangan barang yang membahayakan. Hambatan perdagangan internasional: perbedaan mata uang, kebijakan ekonomi suatu negara, sumber daya yang rendah, kebijakan tarif yang ditetapkan, kebijakan non-tarif, pembayaran antar negara yang cukup sulit, adanya organisasi ekonomi daerah, penetapan subsidi, keamanan suatu negara yang tidak terjamin, kualitas barang yang diperjualbelikan buruk, kebijaksanaan impor di setiap negara dan memiliki resiko yang besar, nilai tukar mata uang yang terus berubah, komoditas ekspor Indonesia, produk hasil hutan kakao, komoditas karet, produk tekstil, kelapa sawit. Jenis-jenis perdagangan internasional. 1. Ekspor. Ekspor merupakan suatu proses perdagangan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Ekspor juga merupakan satu di antara proses bisnis yang penting karena menghasilkan banyak keuntungan dan peluang bisnis bagi negara asal komoditas tersebut. Ada 2 jenis ekspor yang perlu diketahui, yaitu ekspor biasa, yaitu pengiriman barang keluar negeri dengan ketentuan berlaku yang ditujukan kepada pembeli di luar negeri, menggunakan Letter of Credits LC, dengan ketentuan tertentu. Ekspor tanpa LC, penjual barang mengirimkan barangnya terlebih dahulu melalui izin khusus dari Departemen Perdagangan. 2. Impor. Impor adalah kegiatan penjualan barang dari luar negeri ke dalam negeri. 3. Barter. Barter merupakan penjualan dengan cara pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Ada beberapa jenis barter, yakni Direct barter. Direct barter adalah sistem pertukaran barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau biasa disebut dengan denominator of value. Switch barter. Sistem ini dapat diterapkan jika satu di antara pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterima dari pertukaran tersebut. Jadi, negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya. Counter purchase. Counter purchase adalah sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Sebagai contohnya, suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut.
Buyback barter adalah sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang. Kemudian nantinya hasil produksi tersebut ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. Konsinyasi, consignment. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang. Belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualannya dapat dilakukan melalui pasar bebas atau bursa dagang dengan cara memakai sistem lelang. PACKAGEDEAL. Package deal merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan guna memperluas hasil produksi suatu negara. Perdagangan ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian dagang, trade agreement, dengan satu di antara negara. Isi perjanjian itu berupa ketetapan jumlah barang yang akan diekspor ke negara lain atau diimpor dari negara tertentu. Penyelundupan, smuggling, penyelundupan ini merupakan kegiatan yang tidak baik dan merupakan masuk tindakan kriminal. Penyelundupan terbagi menjadi dua, yaitu, penyelundupan yang dilakukan memakai cara ilegal penuh, penyelundupan administratif, custom fraud. 6. Border crossing merupakan perdagangan yang terjadi di perbatasan negara satu sama lain, dengan persetujuan tertentu. Perdagangan macam ini bisa terjadi karena lintas batas laut, sea border, lintas batas darat, overland border. Kebijakan perdagangan internasional. Penetapan tarif-tarif adalah besarnya pajak yang dikenakan atas barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif transit, tarif impor, tarif ekspor, kuota impor, larangan ekspor dan impor, subsidi premi, pemberian uang kepada produsen yang mencapai target produksi, pemerintah dumping, kebijakan yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri, devaluasi, kebijakan pemerintah untuk menurunkan mata uang dalam negeri. Teori perdagangan internasional. Teori keunggulan mutlak. Teori ini menyatakan bahwa perdagangan internasional akan memberikan keuntungan pada negara yang dapat memproduksi dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Dampak dari kegiatan ekspor. A. Dampak positif ekspor, meningkatkan keuntungan, meningkatkan daya saing, membuka peluang pasar yang luas, meningkatkan nilai investasi, meningkatkan hubungan kerjasama internasional. B. Dampak negatif ekspor, menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri, menyebabkan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Dampak dari kegiatan impor. A. Dampak positif impor, meningkatkan kesejahteraan konsumen, alih teknologi, mendapatkan kualitas serta produk yang dibutuhkan, menjaga kerjasama antar negara dalam hal perdagangan. B. Dampak negatif impor, ketergantungan terhadap produk impor, menciptakan persaingan bagi industri dalam negeri. Semakin banyak pengangguran, konsumerisme, penurunan pasar domestik,